Sandi dari absen 13. Perkenalkan nama saya Tisha Rene dari absen 27. Perkenalkan nama saya Lidwina Maura dari absen 28 dan saya Nadira Ina Sakti dari absen 35. Kali ini saya ingin menjelaskan Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari atau Kerajaan Tumapel adalah sebuah kerajaan Hindu-Buddha yang terdapat di Jawa Timur antara tahun 1222 sampai 1292. Kerajaan ini didirikan oleh Sri Ranggarajasa atau biasa disebut Ken Arok. Kerajaan ini terkait erat oleh sosok Ken Arok yang merupakan pendiri Wangsa Rajasa sekaligus Kerajaan Tumapel. Lokasi pusat kerajaan ini sekarang diperkirakan berada di Desa Kecamatan Singasari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Kerajaan Singasari juga pernah mengalami kejayaan di bawah kepemimpinan Kartanegara, raja terakhir dan tersukses. Di bawah kepemimpinannya, kerajaan ini meliputi wilayah Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Sumatera dan Semenanjung Malaya, hingga Kalimantan, Sulawesi, dan Kepulauan Maluku. Wilayah kerajaan ini tidak hanya menguasai wilayah saja, tetapi menguasai jalur perdagangan dan maritim dari Selat Malaka hingga Kepulauan Maluku. Kerajaan Singasari juga berhasil memukul mundur ancaman Kubilai Khan Kaisar Mongolia saat itu. Hal ini merupakan pencapaian yang signifikan karena tidak semua wilayah di Asia yang berhasil melakukannya. Sekarang kita tahu sejarah berdirinya Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari diawali dengan kerajaan Kediri dan diakhiri dengan Kerajaan Majapahit. Kerajaan ini awalnya dinamai dengan Kerajaan Tumapel dengan ibu kota Raja. Namun pada 1253 namanya diganti, ibu kotanya diganti menjadi Singasari. Namun di kemudian hari nama Singasari lebih dikenal daripada Tumapel sebagai nama kerajaan. Kemudian kita ke masa lalu Ken Arok, itu pendiri Singasari. Dia ini adalah putra dari seorang petani di desa Papua dan diyakini sebagai pengikut Dewa Brahma. Ken Arok ini kemudian diangkat menjadi pengikut Aku Tunggul Ametung yang mempunyai istri cantik bernama Endedes. Ia pun terpesona kepada Endedes dan bersumpah akan merebut Endedes dari Tunggul Ametung. Kemudian ia memesan keris kepada Empu Gandhi. Namun sebelum dinafkahi, ternyata ia langsung merebut keris itu dari Empu Gandhi. Dari perkelahian tersebut, Empu Gandhi meninggal dibunuh oleh kerisnya sendiri. Di situ ia bersumpah bahwa akan ada 7 orang mati dikarenakan keris itu, termasuk Ken Arok. Terus bentuknya kerajaan Kediri. Hal ini dimulai dari raja terakhirnya, yaitu Kertajaya yang bertahan dari 1185 sampai 1029. Dia ini memiliki sebuah pertentangan dengan kaum Brahma dikarenakan mereka tidak ingin menyembah seorang raja yang menganggap dirinya dewa. Karena itu, para kaum Brahma meminta Ken Arok untuk memberontak kepada Kertajaya. Di situ mulailah perang Gatra. Dan pada akhirnya Ken Arok berhasil mengalahkan Kertajaya. Setelah terjadi takluk, nama kerajaan Tumapel diganti menjadi Kerajaan Singasari. Ini dia bukti peninggalan Kerajaan Singasari. Yang pertama ada Prasasti Singasari. Prasasti yang dibuat pada 1350 Masehi. 1352 Masehi ini ditemukan di Malang. Prasasti ini sengaja ditulis untuk mengenang pembangunan candi di bawah pimpinan Gajah Mada. Yang kedua ada Prasasti Camundi. Prasasti Camundi yang dibuat pada tahun 1292. 1292 ini 1929 ini dibuat pada tahun 1292. Tepatnya sesaat sebelum
runtuhnya Kerajaan Singasari akibat pemberontakan Jayakatwang. Prasasti yang terpahat pada bagian belakang Arca Camundi ini ditemukan di Desa Abdimulyo, sekitar 2 km dari Candi Singasari. Prasasti Camundi menyatakan bahwa Sri Maharaja yang telah menaklukkan seluruh pulau yang pada disebut Dwi Pantara. Meski wilayah Dwi Pantara yang disatukan Kartanegara tidak seluas wilayah Nusantara saat ini, pengaruh kerajaan Singasari meliputi Bali, Sumatera, Kalimantan Barat, seluruh Jawa dan Pulau Gurun yang ada di Indonesia bagian timur. Yang ketiga ada prasasti Mula Manurung. Prasasti Mula Manurung adalah prasasti peninggalan kerajaan Singasari yang ditemukan di Kediri. Prasasti ini terbuat dari lempengan tembaga yang berukuran 29,5 sampai 32,5 cm. Lebarnya sekitar 10 cm. Prasasti ini dikeluarkan pada tahun 1255 ketika kerajaan Singasari diperintah oleh Raja Wisnuwardana. Isi prasasti ini membahas banyak hal selain berisi pujian kepada Dewa Siwa. Prasasti Mula Manurung berisi nama raja-raja kerajaan Singasari dan pemberian tanda sima atau bebas pajak kepada tokoh bernama Pranaraja. Yang keempat ada prasasti Wurare. Prasasti Wurare adalah prasasti peninggalan kerajaan Singasari yang terpahat pada alas Arca Camundi, Arca Djoko. Arca Djoko ini ditetapkan sebagai cagar budaya yang keberadaannya dapat ditemukan di Surabaya. Sebenarnya tempat ditemukannya prasasti Wurare dan Arca Djoko ini di Desa Kandang Gajah. Prasasti ini dipindahkan dengan tujuan dibawa ke Belanda melalui pelabuhan Surabaya. Karena gagal, prasasti Wurare dan Arca Djoko ini terdiam di Surabaya hingga kini. Isi prasasti Wurare dan Arca Djoko ini sangat panjang, terdiri dari 19 baris tulisan yang membahas tentang pembagian kerajaan Kahuripan pada Raja Airlangga pada abad ke-11, yaitu menjadi Raja Jenggala dan Raja Kediri. Dan kelima ada prasasti Manjusri. Prasasti Manjusri adalah prasasti manuskrip yang terpahat pada bagian belakang Arca Manjusri bertarik 1343. Pada awalnya prasasti Manjusri ini tersimpan di Candi Jago, sekarang berada di Taman Nasional Jakarta. Kemudian kita masuk ke kehidupan politik. Pertama, kita menjelaskan birokrasinya pertama tuh ada raja. Pertama tuh ada raja. Kemudian Mahamantri. Bisa dibilang Mahamantri ini ada Dino, Silikan, dan Palu. Kemudian ada Menteri Pelaksana. Di sini tuh ada Adipati, kemudian Demu sama Panembahan. Kemudian kita ke silsilah kerajaan. Nah, di sini kita ada Gendades dan Gen Arok. Di sini mereka dikaruniai anak 3 putra dan 1 putri, yaitu Marisa Mangardana yang perlu ini juga ada Raja Sapram, Aprigaya, dan Dewi Ibu. Setelah itu
ada juga dan Arab ini mempunyai saudara bernama Umar. Nah, di sini mereka melahirkan Nurjati atau Panji Tonjala, Panji Sudarto, Tuan Warbola, dan Dewi Rabi. Terus si Ken Dedes pun juga nyatanya waktu hamil tuh nyatanya dia tuh udah hamil sama Tuan Amtul saat menikah dengan Ken Arab. Di sini mereka dari anak bernama Anusapati. Terus dari Anusapati lahirlah Wisnuwardana anak Nandi. Terus dari sini lahirlah Putri Sumeningrat dan Kertanegara. Setelah itu Kertanegara melahirkan 4 putri Singasari. Kemudian dari Manisang Akhirnya dia melahirkan Marisa Cempaka. Setelah itu Lembuta dan terakhir Raden Wijaya. Jadi kita ke raja-raja yang memerintah. Yang pertama ada Ken Arab yang memerintah selama 5 tahun dari 1270 sampai 1270. Ini kemudian dibunuh oleh Anusapati karena dia diberitahu oleh Ken Dedes bahwa Tunggul Anomtok itu telah dibunuh oleh Ken Arab. Ayahnya sendiri telah dibunuh oleh Ken Arab dan juga berbilang itu anak dari Tunggul Anomtok. Jadinya dia tinggal itu sama Ken Arab. Terus pada akhirnya dia membunuh bayaran untuk membunuh si Ken Arab. Setelah itu Anusapati naik tahta menjadi raja dari 1227 sampai 1248. Dia berkata cukup lama sampai pada akhirnya dia dibunuh oleh Panji Tonjala. Itu anak dari Ken Umang dan Ken Arab. Sama juga alasannya Wijaya membunuh Anusapati karena bapaknya karena bapaknya tuh telah dibunuh oleh Anusapati. Caranya tuh jadi kan Anusapati itu kan suka gabung ayam. Jadinya si Wijaya tuh ngajak si Anusapati ke kediamannya si Wijaya untuk gabung ayam. Nah, di saat si Anusapati-nya asik melihat para ayam-ayam itu, si Wijaya tuh diam-diam mengambil keris ugandri yang selalu dibawa Anusapati. Setelah itu dia ambil dan langsung dia tancapkan pada punggungnya Anusapati. Setelah itu Anusapati meninggal dan dimakamkan di Candi Kedar. Setelah Wijaya ada setelah itu Wijaya naik tahta dari 1248 sampai 1250. Tahtanya kurang tidak begitu lama karena selama dia baru naik itu dia dipanggil lagi sama Wisnuwardana atau Ranggabudi. Itu anaknya dari Anusapati, dibantu dengan Mahesa Cempaka dan Lembuta dan juga para pengikut lainnya. Jadi mereka memberontak untuk mengalahkan Wijaya. Setelah berhasil mengalahkan Wijaya, Wisnuwardana naik tahta menjadi raja. Di situ dia dikaruniai anak bernama Kertanegara. Oh ya, sama ini dia juga kemudian Putri Sumeningrat. Terus di situ dia dijodohin sama Jayapatma. Jayapatma itu anak dari Kertajaya yang selamat dari pemberontakan si Kertajaya. Dia membiarkan si Jayapatma itu hidup dan itu dikasih wilayahnya sendiri dan dijadikan bupati.
setelah itu biar dia nggak berontak gitu untuk dendam itu, jadi dia diberikan petisi berat untuk dijadikan istri. Kemudian sebenarnya dia memerintah dari 1250 sampai 1268. Nah, pada saat meninggal, dia memberikan tahtanya kepada Kartanegara secara legal. Kartanegara bertahta dari 1258 sampai 1292. Dari masa Kartanegara ini, kerajaan Singasari itu mencapai pada puncaknya. Karena itu kita bilang Kartanegara itu adalah raja termasuk. Karena salah satu dari yang dilakukan itu adalah dia memberikan pasukan ekspedisi Melayu untuk agar Sumatera bisa jadi pertahanan dari kaum Mongol itu. Dan juga masih ada yang lain. Terus menurut kami Anusapati adalah raja terburuk karena sama dia jadi raja itu dia tuh sibuk menabung ayam, bukannya peduli sama kerajaannya sendiri. Udah gitu dia kurang waspada, dimana dia selalu naruh keris gandrinya itu tanpa berhati-hati. Terus ada usaha dalam negeri. Di sini dia bekerjasama dengan Mahamentri Sino, Sirikan, dan Hamid. Itu dia juga bekerjasama dengan para menteri pelaksana, Adipati, Dukung, sama Tuhan. Jadi itu dia menjadikan dijelaskan dia jadikan Jayapatwa menjadi raja kecil, dan anaknya ada juga anaknya ada raja. Anaknya Jayapatwa dijadikan bupati, dan itu Raja Wijaya juga dia jadikan mantu untuk para putri. Terus usaha di luar negeri itu dia membuat aliansi dengan Raja Melayu dengan memberikan patung Sport. Next. Nah, selanjutnya kita masuk ke kehidupan ekonomi di zaman Singasari. Kehidupan ekonomi di zaman Singasari ini tergolong cukup maju karena letak kawasan tersebut sangat strategis, yaitu berada di lembah Sungai Brantas. Nah, di mana kawasan lembah Sungai Brantas itu memiliki lahan yang sangat subur. Nah, lahan yang sangat subur ini dimanfaatkan warga sana. Jadi warga sana itu mayoritas warga sana itu berprofesi sebagai seorang petani. Tetapi tidak hanya memiliki lahan yang sangat subur, lembah Sungai Brantas ini juga sebagai jalur perdagangan antar daerah dan wilayah. Jadi selain mayoritasnya berprofesi sebagai seorang petani, mayoritas warga sana juga berprofesi sebagai seorang pedagang. Nah, tetapi kenyataannya keadaan ekonomi di zaman Singasari ini mengalami fluktuasi atau naik turun. Jadi di mana pada masa pemerintahan Ken Arok, keadaan ekonomi di sini tuh sangat maju. Ya, keadaan ekonomi di sini sangat maju. Tetapi sebaliknya waktu dipimpin oleh Anusapati itu keadaan ekonominya sangat terabaikan. Ya, terus pada saat Anusapati memerintah, keadaan ekonominya itu mulai membaik. Lalu pada Winuswardana memerintah lagi, itu keadaan ekonominya mulai masuk ke puncak kejayaannya. Nah, selanjutnya masuk ke kehidupan sosial dan agama. Nah, yang pertama ada kehidupan sosial dulu. Kehidupan sosial masyarakat sebenarnya 11-12, dengan kehidupan ekonomi Singasari
bersamaan dengan banyaknya daerah yang bergabung ke kerajaan Tungkapel ini. Nah, kalau sebaliknya ya yang tadi saya bilang, Anuspati itu dia terabaikan, pokoknya tidak peduli karena Anuspati ini hanya sibuk dengan mengurus ayam sambungnya. Lalu dilanjut dengan Kertanegara, dilanjut dengan Dinuswardana, itu keadaan ekonominya tuh mulai membaik. Lalu juga yang terakhir itu ada Kertanegara, itu mulai masuk ke puncak kejayaannya juga. Nah, ada kehidupan keagamaannya, itu kehidupan keagamaan di masa Singasari, di Kerajaan Singasari ini tidak terlepas dari masuknya sejarahnya Hindu dan Buddha di Indonesia, di mana pada saat itu penganut Hindu dan Buddha di Indonesia hidup berdampingan dengan damai. Nah, itu bisa dibuktikan dengan terbukti prasasti yang dituliskan di lapik alas, yaitu Jaka Dalam yang berada di Taman Simpang Surabaya. Lapik tersebut menyebutkan bahwa Kertanegara dinobatkan sebagai jiwa atau dayani juga, atau yang bisa disebut dengan aksodia. Lanjut kita masuk ke keadaan pendidikan di masa Singasari ini. Nah, Raja Kertanegara merupakan raja terakhir dan raja kelima di Kerajaan Singasari yang merupakan raja terbesar di Indonesia pada saat itu. Nah, itu pokoknya waktu di Kerajaan Singasari ini telah dibangunlah sekolah Veda, yang dimana pembangunan sekolah Madhya Gita sebagai sekolah Veda. Jadi pada Kerajaan Singasari itu Raja Kertanegara membangun sekolah kitab Suci Weda, dan Kertanegara pembangunan itu ada di kitab Parabilian yang tidak disebutkan tanggalnya. Nah, selanjutnya itu ada kehidupan kebudayaan. Jadi pada kehidupan kebudayaan ini dapat diketahui ada banyak peninggalan-peninggalan seperti candi, patung, dan kitab-kitab yang dibaca. Yang pertama ada Candi Kidal. Candi ini terletak di Desa Rejo Kidal, Malang, Jawa Timur. Yaitu candi ini dibangun untuk jasa besar Raja Anusapati. Yang kedua ada Candi Dago. Candi ini dibangun pada masa abad ke-13 Masehi dan untuk sebagai untuk jasa besar raja ketiganya, yaitu Wisnuwardana. Selanjutnya ada Candi Singasari. Candi Singasari ini dibangun untuk pendarmaan raja terakhir Singasari, yaitu Raja Kertanegara. Lalu yang keempat ada Candi Jawi. Candi Jawi ini diduga sebagai tempat penyimpanan abu dari jenazah Raja Kertanegara. Selanjutnya ada Candi Sumberawon. Candi ini dulu digunakan untuk umat-umat Buddha bersembahyang. Nah, selanjutnya ada Kitab Negara Kertagama. Kitab ini ditulis oleh Empu Prapanca, yaitu juru tulis dari Majapahit, dan kitab ini itu kalau tidak salah rilis pada kerajaan pada masa Majapahit, Raja Hayam Wuruk. Nah, selanjutnya ada Kitab Karakat. Kitab ini awalnya berisi tentang inkarnasi Ken Arok. Dan selanjutnya kitab sebagian besar isi kitab Karakat ini berisi tentang perjalanan hidup Ken Arok dari sebelum menjadi raja sampai ia sudah menjadi raja. Nah, selanjutnya ada patung Kendedes. Patung Kendedes ini menyimbolkan sebuah dewi, yaitu Dewi Pratita Paramita, lambang kesempurnaan ilmu. Nah, patung Kendedes ini bisa kita temukan di Museum Nasional Jakarta. Satu lagi ada patungnya Kertanegara. Patung Kertanegara ini itu
Batu Kertanegara dalam bentuk Jongkodolo itu ditemukan di kandang gajah Trawulan Mojokerto. Nah, terus ini itu tapi dipindahkan oleh Presiden House ke Surabaya. Nah, sekarang dan yang terakhir adalah penyebab runtuhnya kerajaan Singasari. Jadi Jaya Katuang pada 1292 Masehi itu melakukan pemberontakan. Lalu di pemberontakan Jaya Katuang pada 1292 itu melibatkan Raden Wijaya. Itu Raden Wijaya menantu Kertanegara itu mendirikan kerajaan Majapahit setahun kemudian setelah mengalahkan pasukan Jaya Katuang. Lalu di sini pasukan Raden Wijaya ini, pasukan Jaya Katuang ini bersama para pasukan Mongol. Lalu setelah Jaya Katuang kalah, itu Raden Wijaya berhasil menang tentunya dan membangun kerajaan sendiri, yaitu kerajaan Majapahit, dan Raden Wijaya sebagai raja pertamanya. Terima kasih, sekian dari kami. Kelompok kami, kurang lebih